Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 tidak pernah menduga akan mendapat serangan dari Inani, sang pemain kecapi. Ada apa gerangan? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Harap kau jangan menyesal, saudari, katanya seraya pasang kuda-kuda. Pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin keras melanda ke arah Wiro. Di saat yang sama, Jala Sutra yang menderu dari atas ke bawah dalam satu gerakan yang luar biasa cepatnya. Gadis cantik, seru Wiro. Lihat baik-baik, ini jurus menepuk gunung memukul bukit. Pegang kuat-kuat jalamu, kalau tidak akan kurampas. Habis berkata begitu, Wiro hantamkan dengan perlahan telapak tangan kirinya ke muka, sedang tangan kanan membuat gerakan cepat ke samping sesuai dengan sambaran Jala. Tubuhnya sedikit menekuk. Pemuda sombong, maki Inani. Kau akan terima nasib sial di dalam jalaku. Dan si gadis lipat gandakan tenaga dalamnya. Tiba-tiba dia terkesiap karena pukulan tangan kosongnya dipapasi oleh satu sambaran angin deras yang keluar dari telapak tangan kiri lawan. Belum lagi habis rasa terkesiap ini, sekejap kemudian dirasakannya jala sutra biru yang tadi telah menebar kini menciut lagi ujungnya. Ketika kejapan berikutnya berlalu, Inani merasakan tangannya yang memegang jala laksana dipelintir dan tahu-tahu jala sutra itu terlepas dari tangannya kena dirampas oleh Wiro Sableng. Pendekar 212 tertawa dan main-mainkan jala sutra biru yang berhasil dirampasnya. Nah, apa kau masih belum mau menghentikan pertempuran dan bicara dulu baik-baik? Tanya Wiro pula. Sebagai jawaban, malah Inani loloskan kalung tengkorak dari lehernya. Kemudian, dengan sebat menyerang ke arah sang pendekar. Di antara suara menderu kerasnya, sambaran kalung tengkorak, maka terdengar pula suara mendesis. Dari mata dan hidung tengkorak kecil itu mengebut asap biru yang tebal, gelap, dan menebarkan bau aneh menusuk hidung. Pendekar 212 terkejut bukan main. Dia masih mempermainkan jala sutra sewaktu asap biru yang sangat pekat itu telah membungkus dirinya. Pendekar 212 Wiro Sableng segera maklum bahwa asap biru pekat yang membungkus diri dan membuat matanya tak bisa melihat apapun adalah sangat berbahaya dan mengandung obat jahat yang bisa melemahkan tubuh. Dengan cepat, pendekar ini tutup jalan napas lalu melompat ke samping. Tapi anehnya, lompatan itu tidak membuat dia keluar dari kurungan asap. Di sekelilingnya masih gelap gulita. Wiro Sableng pusatkan tenaga dalamnya pada kedua kaki. Dengan membentak nyaring, pendekar ini membuat gerakannya dinamakan gunung meletus, batu melesat keluar kawah. Wush! Gerakan ini membuat tubuhnya mencelat laksana anak panah lepas dari busurnya. Di lain pihak, Inani begitu melihat lawan yang terbungkus asap biru, segera pergunakan tangan kiri untuk mengambil segulung benang yang sangat halus, sehalus jaring laba-laba. Sekali menyentakkan, maka gulungan benang yang terbuat dari sutra itu menerobos asap biru gelap laksana seekor ular.
Inani gembira sekali sewaktu benang sutranya dirasakannya melibat sasarannya di dalam asap gelap itu. Setelah yakin betul-betul bahwa Wiro Sableng tidak berdaya lagi dilibat benang sakti tersebut, maka Inani semprotkan asap putih dari mulut kalung tengkorak. Sekejapan kemudian, maka sirnalah asap biru gelap dan suasana menjadi terang benderang kini. Dan betapa terkejutnya gadis jelita berbaju biru ini. Yang dilibat oleh benang sutranya bukanlah tubuh lawannya, melainkan pohon beringin besar yang terletak kira-kira 10 langkah di hadapannya. Inani memandang berkeliling dengan cepat. Di belakangnya, Wiro Sableng tertawa gelak-gelak. Hei, sejak kapan ada manusia yang bermusuhan dengan pohon beringin? Ejek Wiro. Penuh geram, Inani gulung dengan cepat benang sutranya. Dengan kalung tengkorak di tangan, kembali dia menyerang Wiro Sableng. Sang pendekar sendiri menyambut kedatangan si gadis dengan putaran jala biru. Ah, sekali-sekali kau mesti merasakan juga bagaimana kalau jala ini melibat dirimu sendiri, ujar Wiro. Inani tidak percaya bahwa si pemuda akan sanggup gunakan jala itu, karena untuk memakainya mempunyai cara tersendiri yang hanya anak-anak buah Dewi Siluman yang mengetahuinya. Karenanya, tanpa ada keraguan sedikitpun, Inani sama sekali tidak batalkan serangannya. Kalung tengkorak yang kekuatannya lebih keras dari bola baja itu menyambar ganas siap untuk menghancurkan kepala lawannya. Tapi betapa terkejutnya gadis ini sewaktu di kejap yang sama, jala sutra biru di tangan lawan membuka dan menebar, menyukupi tangan kanan terus kepala dan tubuhnya. Wiro Sableng adalah seorang yang bermata tajam. Sewaktu Inani mengeluarkan jala biru itu, dia merasa sangat tertarik dan memperhatikan dengan seksama bagaimana si gadis memainkan senjata tersebut. Sehingga pada saat jala itu berada di tangannya, dengan mudah dia bisa pula mempergunakannya. Inani mencoba berontak dan lepaskan diri dari sekapan jala, tapi sudah terlambat. Seluruh jala telah membungkus tubuhnya sampai ke lutut, membuat dia tak bisa lepaskan diri lagi. Wiro tertawa gelak-gelak dan berdiri tolak pinggang. Lepaskan jala ini, teriak Inani. Enak betul, saut Wiro. Kalau ku lepaskan, pasti kau akan serang diriku lagi. Dan pendekar 212 lalu melangkah ke hadapan Inani. Kamu bikin apa? Pergi. Aku cuma mau lihat parasmu. Apa tidak boleh? Pergi, teriak Inani. Wiro Sableng menyengir. Dia melangkah lagi dan jarak mereka cuma terpisah 2 jengkal saja. Inani dapat merasakan hembusan napas pemuda itu di parasnya yang jelita. Sepasang mata mereka untuk kesekian kalinya beradu pandang. Pergi. Saudari, kau betul-betul inginkan aku pergi? Baik, tapi biar ku totok dirimu dulu. Wiro lantas totok tubuh Inani sehingga gadis kini berdiri mematung. Aku akan pergi dan kau akan sendirian di sini untuk selama-lamanya. Kalau tidak ada binatang liar buas yang menggerogoti dirimu, kau akan mati kelaparan di sini. Lalu pendekar 212 balikan badan berpura-pura hendak pergi. Apa yang dikatakan Wiro terasa benar dan mengerikan bagi Inani. Ketika dilihatnya pemuda itu berlalu, dia cepat berseru, "Saudara, tunggu dulu." Wiro jual mahal dan terus melangkah. "Saudara, kembalilah," seru Inani lagi. Wiro berpaling. "Dah apa sih?" Akankah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 melepaskan totokannya pada Inani? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.